Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orderan kali ini pengiriman ke Jawa Timur ya, buat Rendrak di Shopee. Ini HP ScanJet G31110. Dia bisa scan dokumen dan scan klise ya. Kita akan tes terlebih dahulu di bagian klise. Saya pakai aplikasinya Puiscan kali ini. Ini barusan kita coba preview ya. Kita masuk di input untuk settingannya. G31110 untuk serinya di sini sudah terbaca di aplikasinya ya. G31110. Lanjut, di sini modenya transparansi. Untuk flatbed ini dokumen ya. Ini saya mau scan klise. Medianya color negatif. Ya, di sini hanya gunakan BW negatif sama color negatif ya. Untuk slide film dan mikrofilm itu untuk mungkin scanner yang berbeda ya, yang support sama mikro sama slide ya. Kalau si ini G31110 tidak support slide sama mikro ya. Lanjut, bitnya 24 ya. Untuk resolusi, previewnya saya kasih auto saja. Scan resolusi di 600 saya gunakan hanya sekedar buat tes ya. Anda bisa gunakan di angka 150 sampai 4800 di aplikasi ini, bahkan Anda juga bisa custom ya. Baik, di sini saya pakai 600 saja. Di sini shape-nya scan. Ini aja untuk settingannya yang bagian terpentingnya ya. Di sini ada cropping, ini default. Ada filter, ini saya centang semua ya. Untuk kolomnya saya centang semua. Di sini ada perbedaan kalau misalkan saya lepas centangannya, dia akan menguning ya. Dia akan menguning. Di sini ada restore padding, ini lebih utama di restore padding ya. Saya restore color juga saya aktifkan. Ini yang saya centang. Untuk color ini default, di output baru saya ubah. Penyimpanan di desktop, klik aja Akeong untuk merubah posisi penyimpanannya ya. Kalau saya sukanya di desktop. Di sini ada beberapa, disesuaikan aja sama PC masing-masing. Untuk nama, di sini saya kasih nama Rendrak ya. Saya kopikan, pastikan di sini. Formatnya JPEG. Kalau JPEG dia nggak bisa multi ya, per satu dokumen saja. Kita coba preview ulang. Ini previewnya tadi saya sudah lakukan. Kita coba preview ulang ya. Mungkin teman-teman tadi nggak lihat untuk previewnya karena saya tes personal ya. Belum saya naikkan di video seperti ini. Di sini nanti saya akan ambil satu frame dari beberapa frame, 5 frame nih yang ada ya. Nanti saya akan ambil satu frame. Kita tunggu sebentar untuk proses previewnya. Masih preparing ya. Nah, ini tampilan dari previewnya. Dari previewnya dia croppingnya salah satu. Kalau misalkan di aplikasi bawaan, itu nge-croppingnya dia masing-masing frame dia auto crop ya. Jadi misalkan Anda klik scan, itu semua satu persatu akan di-scan. Tapi kalau di aplikasi ini, jadi kita croppingnya per satu frame ya. Kalau kita coba semuanya di crop, gimana hasilnya? Hasilnya itu keempatnya berjejer, jadi tidak terpisah ya. Yang saya tahu seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham sama proses croppingnya, boleh ya di komen aja. Nah, seperti ini. Tadi saya ambil yang ini, saya akan coba ambil yang ini. Caranya gimana biar nggak puyeng, kita rotate aja dulu seperti ini. Saya gedein gambarnya. Nah, saya akan ambil seperti ini. Tapi sebetulnya lebih cerahan yang ini ya, untuk pengambilan gambarnya. Nggak apa-apa,
Saya akan ambil yang ini. Kita klik di sini, kursornya arahkan di sudut kiri atas. Mouse-nya kita tekan, tarik ke bawah, diagonal ya. Baru lepas kalau sudah. Kalau sudah tercropping seperti ini, kita klik scan aja. Dia akan proses scanning. Untuk klise ini juga berpengaruh ya. Untuk hasil jepretan berpengaruh. Ini ada bedanya yang atas sama yang bawah ya. Ini terlalu terang ya, yang atas ini. Jadi hasilnya kurang natural. Nah, ini hasil proses scanningnya seperti ini. Mungkin kalau zaman sekarang itu udah langsung jadi ya, nggak ada istilahnya harus scan seperti ini, jadi udah berbentuk SD. Nah, ini hasil scan-nya seperti ini. Coba saya besarkan ya, kurang lebih seperti ini. Saya nggak tahu resolusinya yang digunakan berapa ya, seperti itu. Anda bisa sempurnakan pakai aplikasi lain aja, Photoshop mungkin. Anda bisa sempurnakan atau aplikasi lain yang support untuk edit foto ya. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk scan dokumen. Kita beralih ke flatbed. Di sini color photo ya, tetap saya gunakan. Media size-nya saya gunakan A4. Terus bit per pixelnya 24 bit. Resolusi di sini saya kasih auto. Di sini karena mau saya pakai format JPEG, Anda bisa gunakan di sini multi-page. Anda centang aja multi-page-nya kalau misalkan Anda mau scan banyak ya. Cuma kalau satu dokumen, Anda bisa dilepas saja nggak apa-apa ya. Di sini scan resolusi, saya ganti di angka 300 ya. Untuk cropping, filter, color ini saya default, di output baru saya ubah. Nah, di sini saya akan ubah ke JPEG dulu. Saya mau ngambil namanya yang tadi. Nah, ini saya copy. Kita lepas lagi, pindah ke PDF ya. Saya pastikan di sini. Kita akan preview nantinya. Di sini saya akan ganti klisenya jadi ke dokumen. Ini saya ambil dulu untuk klisenya ya. Di sini ada dummy klisenya, kita pasangkan. Ini supaya tidak silo, saya pasangkan seperti ini. Kita siapkan dokumen di sini ya. Ini size-nya A4. Kita taruh di sudut kiri atas ya di sini. Kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya, langsung kita preview. Kita tunggu proses previewnya sampai dengan selesai. Oke, ini proses previewnya ya. Nah, kalau sudah, Anda bisa perhatikan di bagian croppingnya, jangan sampai nggak pas ya. Kalau nggak pas, berarti misalkan di bawahnya, berarti ini bukan ukuran A4 yang nantinya Anda scan. Untuk hasilnya juga berbeda ya. Di sini Anda bisa rotate kanan, rotate kiri, kalau misalkan dokumennya landscape ya. Di sini juga Anda bisa langsung print, nah, nanti harus terkoneksi dalam satu perangkat ya. Kita klik scan kalau sudah. Dan ini hasil scan-nya, formatnya PDF. Seperti ini. Ya, coba saya besarkan sedikit untuk melihat hasil scan-nya ya. Tulisannya jelas di sini, tidak ngeblur, aman ya. Tidak ada garis pada saat dikasih gambar yang ngeblok seperti ini. Intinya lampunya bagus. Sekian, terima kasih. Dan driver nanti saya kasih berbentuknya barcode seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, saya kasih nomor kontak juga. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, bisa kontak jam 9 sampai jam 5 sore. Saya ambil dulu untuk dokumennya.
Ada tombol di sini, tinggal dimatikan terlebih dahulu. Kabel data kita cabut, kabel power kita cabut. Di sini ada port buat TMA ya. Anda perhatikan di sini ada coakan. Ya, Anda perhatikan di sini ada coakan dan ini tidak bisa diposisikan di bawah atau di samping. Ini harus di atas, harus pasti karena di dalamnya ini jarum ya. Jadi kalau diputar-putar itu akan bengkok ya. Tinggal seperti ini aja, dorong ya kalau udah lurus. Itu aja untuk serial number saya fotokan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim letaknya ada di bawah. Nah, seperti ini saya fotokan dulu. Selesai. Saya kasih lihat. Anda bisa samakan pada saat video unboxing. Sekian terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.